Haleluya. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Tak terukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Bahkan Dia korbankan hidupnya untuk menyelamatkan hidup kita. Dia yang layak dipuji dan dimuliakan. Karena itu mari sama-sama katakan kepada Tuhan, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Kau berkorban untuk menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Amin. Tak terukur kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang tak terukur dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang amat besar, kami boleh nikmati dan rasakan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan boleh pelihara kehidupan kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, keselamatan Engkau anugerahkan bagi setiap kami, sehingga Tuhan kami adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kami mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami rindu menyenangkan Engkau lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Kami rindu setiap puji-pujian kami menyukakan hati Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, biar kiranya Engkau Allah Roh Kudus bekerja dalam ibadah kami pada saat ini, mulai dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Biar urapan Allah
Roh Kudus ada bagi setiap kami, sehingga kami semua boleh menikmati sukacita sorga waktu kami memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Urapi kami semua dan kami siap untuk memulaikan ibadah kami saat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersorak memuji Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan yang berkata, siapkan kakimu menuju sasaran. Pahala tunggu kita dari Tuhan, kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Haleluya. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Sampingkan keberatan dan segala dosamu, pandang tujuan sorga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Siapkan kakimu. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Sampingkan keberatan dan segala dosamu, pandang tujuan sorga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Orang lain saksikan. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Bekerjalah, bekerjalah selagi hari siang. Haleluya. Bekerjalah, bekerjalah selagi hari siang. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Pandanglah, segala ladang telah siap untuk dituai. Telah siap dituai. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan datang. Bekerjalah, Bekerjalah, bekerjalah selagi hari siang. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. oh pandanglah, Pandanglah segala ladang telah siap dituai. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan datang. bekerjalah, Bekerjalah, bekerjalah selagi hari siang. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. pandanglah segala ladang telah siap untuk dituai. Telah siap dituai. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan datang. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerja. Haleluya. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerjamu. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhan. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerjamu. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah
Haleluya. Bagaimanapun jalan hidup kita dalam dunia ini, mari kita tetap percaya dan harap pada Tuhan. Percayalah bahwa Dia senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Mari sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan. Bagaimana saja jalan hidupku dalam dunia ini yang sungguh fana, ku tetap tinggal percaya dan harap Tuhan. Haleluya. Bagaimana saja jalan hidupku dalam dunia ini yang sungguh fana, ku tinggal percaya harap Tuhanku, Yesus yang ku cinta sekarang dan selamanya. Bagaimana saja jalan hidupku, Bagaimana saja jalan hidupku dalam dunia ini yang sungguh fana, aku tetap percaya dan harap kepadamu ya Tuhan. tinggal percaya harap Tuhanku, Yesus yang ku cinta, Yesus yang ku cinta sekarang dan selamanya. ku tinggal percaya harap Tuhanku. Ku tinggal percaya harap Tuhanku, Yesus yang ku cinta sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, ku cinta, percaya, selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Sama-sama nyanyikan kepada Tuhan. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku, melayani dan mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Haleluya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan kehendakmu, melayani, mengasihi lebih sungguh? Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendakmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani
Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu yang melayani kepadaku. Terima kasih Tuhan. Melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang sudah memberikan teladan bagi kami, ya Yesus. Ketika Engkau datang ke dunia ini, Engkau melayani, tapi Engkau tidak mau untuk dilayani. Tetapi Engkau melayani kami Tuhan, sebagai umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kiranya melalui pujian yang kami naikkan pada saat ini Tuhan, ini menjadi satu komitmen kami untuk kami lebih sungguh melayani Engkau, untuk kami lebih sungguh mengasihi Engkau dalam hidup ini. Tidak ada yang lain yang dapat kami layani selain Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami menomorsatukan Engkau Tuhan di dalam hidup ini, untuk kami mengasihi Engkau sepenuh hati kami ya Tuhan. Haleluya. Biarlah komitmen ini terus ada dalam hidup kami Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Haleluya. Dan kami terus menaruh pengharapan kami kepada Engkau di dalam hidup ini. Karena Engkaulah yang berkuasa dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kami, untuk kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kepadamu, kami sudah menaikkan pengagungan dan penyembahan bagimu ya Tuhan. Dan kini tiba saatnya ya Tuhan, kami akan kembali mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman yang berkuasa itu Tuhan. Firman yang membentuk seluruh kehidupan kami. Firman yang terus ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Biarlah Engkau terus taruh kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam hati kami. Untuk kami lakukan seluruh kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan melalui hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat marifat Tuhan, urapan Tuhan,
turun atas kehidupan hamba-Mu. Sehingga apapun yang disampaikan, apapun yang diperkatakan oleh hamba-Mu pada hari ini bagi kami semua Tuhan, itu semua berasal dari Tuhan. Isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami, umat-umat-Mu yang perlu Tuhan, umat-umat-Mu yang perlu kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Urapan yang sama juga ada dalam kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan pada saat ini saya ajak kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 6. Ayat yang pertama. 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebagai teman-teman sekerja, untuk mengerti bagian ini kita sebaiknya membaca mulai dari pasal 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang ingin saya tekankan di sini adalah apa yang Rasul Paulus sampaikan sebagai teman-teman sekerja. Dan kalau kita melihat di ayat 20, yang dimaksud dengan teman-teman sekerja adalah utusan-utusan Kristus. Utusan-utusan Kristus. Kalau kita berbicara mengenai utusan-utusan Kristus, kita tentu ingat dengan istilah duta. Duta, kita ingat istilah duta besar mungkin. Maka tugas seorang duta besar atau duta adalah dia ini seorang duta biasanya ditempatkan di luar negaranya, di suatu wilayah yang asing, di suatu negara asing, dan di antara orang-orang yang berbeda bahasa, berbeda tradisi, juga berbeda pandangan hidup. Di sanalah biasanya seorang duta besar ditempatkan. Jadi dia tidak berada di lingkungan seperti yang dia ada sehari-hari, tetapi di lingkungan yang berbeda dari lingkungannya. Dan tugasnya adalah untuk memperkenalkan atau juga mempromosikan negaranya. Nah, kita ini kalau kita membaca di dalam suratan Korintus tadi, sebagai teman-teman sekerja, kita membaca dalam pasal 5, di situ disebutkan sebagai utusan-utusan Kristus, maka kita juga sebagai orang percaya merupakan duta yang Allah tugaskan, Allah tempatkan kita di tengah-tengah orang-orang
yang belum mengenal Kristus, belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, kita yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat adalah duta, dan di mana kita ditempatkan di antara orang-orang yang belum percaya. Sebagai orang yang telah menerima kasih karunia, di sini disebutkan supaya kita tidak membuat kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia, maka berarti kita sebagai orang percaya, sebagai utusan-utusan Kristus itu, kita sudah menerima kasih karunia Allah itu. Dan kasih karunia Allah itulah adalah keselamatan roh dan jiwa kita yang kita terima melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga kita terbebas dari murka Allah dan terbebas dari hukuman dan juga bebas dari kematian yang kekal. Dan sebaliknya kita justru menerima hidup yang kekal, ya. Kita ingat Yohanes 3 ayat 16 katakan, dan siapa yang percaya tidak akan binasa tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Sesudah kita yang awalnya berdosa, Alkitab katakan semua manusia berdosa. Tetapi kita ini orang-orang percaya, kita telah memberikan respons yang positif, respons yang baik terhadap undangan yang Yesus sampaikan. Yesus katakan, marilah datang kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mengapa berbeban berat? Karena dosa, ya, seperti saya katakan tadi, semua manusia telah berdosa. Dan dosa merupakan suatu beban berat yang menghimpit kita, yang membuat kita tidak bisa, tidak sejahtera. Ya. Dosa merupakan suatu beban yang menghimpit, suatu beban berat yang menghimpit kita. Dan itu membuat kita tidak bisa hidup sejahtera. Kalau kita melakukan sesuatu pelanggaran, katakanlah itu dosa, maka mungkin orang lain tidak tahu bahwa kita melakukan dosa itu. Tetapi hati nurani kita itu menuduh kita. Orang boleh tidak tahu, keluarga kita tidak tahu, teman dekat kita tidak tahu, tetapi hati nurani menuduh kita. Dan itulah yang membuat kita tidak sejahtera. Ya. Dan untuk melepaskan beban berat itu, untuk lepas dari tuduhan itu, satu-satunya jalan adalah kita datang kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai juru selamat, terima Yesus sebagai juru selamat, maka segala dosa kita diampuni, beban kita pun diangkat. Sehingga ada satu lagu lama yang berkata, hatiku, kata-katanya kira-kira, hatiku bergirang sebab Allah telah angkat dosa kita. Ya. Selama kita masih hidup di dalam dosa, maka itulah yang Alkitab katakan terasa berat, ada himpitan, ada tekanan yang kita rasakan.
Mungkin orang-orang lain tidak tahu bahwa kita alami hal itu, tetapi kita sendiri bisa merasakan adanya keberatan, dan keberatan itulah yang membuat kita tidak hidup sejahtera. Tetapi kalau kita berserah kepada Yesus, datang kepada Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat kita, maka dosa kita diampuni dan kita bisa mendapat ketenangan. Dan kalau kita membaca dalam Roma pasal 3, ayat 23, situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berdosa, tetapi hanya karena kasih karunia Allah kita dibenarkan. Ya. Kita tadinya tertuduh. Itu yang membuat kita tidak sejahtera. Ada tuduhan karena kita melakukan pelanggaran. Tetapi melalui pengorbanan Yesus di salib, kita memperoleh kasih karunia Allah. Kalau saja kita mau terima Yesus sebagai juru selamat, maka Alkitab katakan kita dibenarkan. Kalau kita telah dibenarkan, maka berarti tidak ada lagi tuduhan, tidak ada kesalahan. Apa yang mau dituduhkan? Kalau kita sudah dibenarkan, kita jadi benar, tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran yang bisa dituduhkan kepada kita. Itulah yang membuat kita memiliki hidup atau memiliki damai sejahtera dalam hidup ini. Dosa menghimpit kita, dosa membuat kita menjadi tertuduh, dan itulah yang membuat kita tidak bisa mengalami damai sejahtera. Tapi puji Tuhan, Yesus datang ke dunia karena mengasihi umat manusia. Dia rela mati di salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kalau saja kita mau datang kepada Yesus, akui dosa kita, maka Ia akan mengampuni dosa kita, sehingga kita pun bebas dari segala tuduhan. Itulah yang membuat kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Nah, pengalaman inilah, kalau kita telah mengalami pengalaman yang tadinya kita berada seperti dalam himpitan karena dosa yang berat, membuat kita tidak ada damai sejahtera, karena kita tahu akibat dosa adalah adanya maut. Upah dosa adalah maut. Selama dosa kita belum diampuni, tuduhan selalu ada, dan kita tahu maut menanti kita. Itu yang membuat kita tidak bisa hidup tenang. Ada rasa tertuduh, ada rasa bersalah, walaupun kita berusaha untuk sembunyikan, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi di dalam hati nurani kita merasakan itu. Dan itulah yang membuat kita tidak bisa hidup dalam damai sejahtera. Tetapi puji Tuhan, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kalau kita datang kepada Yesus, minta ampun, maka dosa kita di Alkitab katakan Dia melupakan dosa kita sejauh timur dari barat. Dan kita memperoleh damai sejahtera. Kita hidup dalam kedamaian, ada ketenangan dengan penuh sukacita. Itulah kalau kita hidup di dalam Kristus. Dan pengalaman inilah kalau kita telah mengalami hidup dalam damai sejahtera.
inilah yang kita harus, sebagai duta kita harus sampaikan juga kepada orang-orang di lingkungan kita. Saya katakan tadi bahwa seorang duta, dia ditempatkan di tengah-tengah masyarakat yang asing. Masyarakat yang mempunyai latar belakang berbeda. Disitulah dia ditempatkan. Dan kita pun ditempatkan di antara banyak orang yang belum terima Yesus. Dan kalau kita mempunyai pengalaman ini, yang dulunya kita hidup dengan beban berat karena dosa, tidak ada damai sejahtera karena adanya ketakutan yang terus membayangi kita akibat dosa. Tapi kemudian kita bisa, dosa kita diampuni, kita bisa terlepas, kita bisa hidup bebas dengan damai sejahtera yang Allah berikan dalam hidup kita. Maka ini pun harus bisa kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita yang masih terhimpit dengan dosa. Mereka masih mengalami hidup yang berat, bukan arti berat dalam seperti keadaan sekarang, perekonomian yang berat, adanya mungkin ada PHK segala macam, bukan itu, tetapi berat dalam arti tidak ada damai sejahtera. Itu akibat adanya dosa. Nah, kalau kita telah mengalami pengampunan dosa, kita telah bisa katakan aku hidup dengan damai sejahtera dari Allah. Pengalaman itulah yang kita harus juga bisa ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai duta kita ditempatkan di orang-orang yang belum menerima Yesus, belum mengenal Yesus. Sebab itu pakai kesempatan jika saudara-saudara bertemu atau mengenal rekan-rekan yang belum menerima Yesus, mulai sampaikan adanya pengampunan dosa, adanya damai sejahtera yang Allah dapat kerjakan dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi tuduhan. Haleluya. Itu ya, tuduhan itulah yang membuat kita tidak merasa tenang ya. Tuduhan dalam hati nurani itu membuat seseorang tidak bisa hidup tenang, tidak ada damai sejahtera. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, maka Dia mengampuni dosa kita dan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan ini kita sangat perlu ya. Kalau kita ingat saja satu perumpamaan yang Yesus berikan mengenai Lazarus dan seorang yang kaya raya. Lazarus yang miskin, seorang pengemis, dan seorang yang kaya raya. Kedua-duanya kemudian mati. Kisah itu menceritakan atau perumpamaan itu menceritakan pada saat orang kaya ini melihat ke atas, dia melihat bahwa Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Menyenangkan. Sedangkan apa yang dia alami, orang kaya ini, di situ dikatakan dia sangat menderita. Jadi jelas bahwa kehidupan kita tidak hanya berhenti di dunia ini. Sesudah kita mati, katakanlah, seseorang meninggal, bukan berarti sudah selesai. Tidak hanya sampai situ. Masih ada kelanjutan. Ada satu kehidupan yang kekal. Bahkan ada juga kematian yang kekal. Itu suatu pilihan. Pilihan yang kita harus ambil selama kita masih hidup. Apa yang kita mau? Kita memilih hidup yang kekal ataukah menuju kematian yang kekal? Orang kaya ini yang dikatakan sangat menderita, dia berada di neraka yang sangat Alkitab katakan
dia merasa sangat menderita. Sebab itu dia minta kepada Bapak Abraham, tolong sampaikan kepada keluarganya. Karena masih ada anggota-anggota keluarganya yang juga belum bisa dikatakan belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka masih hidup dengan cara-cara dunia, belum menerima keselamatan. Orang kaya ini minta supaya Bapak Abraham kirim utusan untuk kasih tahu kepada keluarganya betapa menderitanya kehidupan di neraka. Kita adalah duta-duta yang bisa menyampaikan, dan bukan hanya bisa, kita harus menyampaikan berita sukacita ini. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Sebab itu Rasul Paulus katakan, supaya jangan kita membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima. Kalau kita telah menerima pengampunan dosa, kita telah hidup dalam damai sejahtera Allah. Jangan itu hanya menjadi bagian kita saja, tetapi kita ceritakan juga itu kepada orang lain, supaya mereka pun bisa merasakan, menikmati indahnya hidup dalam kasih karunia yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Saya tidak akan berpanjang firman Allah, tetapi sekali lagi, biarlah kita sebagai duta-duta ya, memakai kesempatan yang ada untuk kita ceritakan mengenai keselamatan ini. Sebagai contoh yang terakhir, saya ambil contoh mengenai wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur. Ketika kembali ke desanya, wanita itu tidak diam saja. Kisah itu mengatakan dia menceritakan pertemuannya dengan Yesus. Sehingga kemudian banyak orang, dengan jelas di Alkitab ditulis, banyak orang yang kemudian percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Bermula hanya dari satu wanita ini. Biarlah kita juga mau menjadi seperti apa yang wanita ini lakukan. Kalau kita telah menerima Yesus, kita menerima keselamatan, kita telah menikmati adanya damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita, memberikan ketenangan kepada kita, karena kita tahu tidak ada lagi hukuman. Dosa-dosa kita sudah diampuni, sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Ini kita ceritakan juga kepada orang-orang di sekitar kita yang belum menerima Yesus, supaya mereka pun bisa datang mengenal Yesus dan terima keselamatan itu. Haleluya. Kalau sebentar kita akan menerima perjamuan Tuhan, kita pun mau persiapkan diri kita, ya, persiapkan hati kita supaya kita bisa layak untuk menerima perjamuan Allah pada saat ini. Perjamuan ini adalah perjamuan yang Tuhan sendiri yang mengadakan, ya. Ayat dalam Alkitab katakan, Yesus katakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi perjamuan ini adalah perjamuan yang Yesus sendiri yang mengadakan. Yesus adalah apanya ya, seperti hostnya begitu. Dan dia yang mengundang untuk kita datang dalam perjamuan itu. Sebab itu, sekalipun saudara-saudara berada di rumah, saya berharap saudara-saudara pun mempersiapkan, seperti saya katakan tadi, kita perlu mempersiapkan hati, tetapi seperti layaknya kita menghadiri suatu perjamuan. Apalagi ini Allah yang mengadakan perjamuan itu. Allah yang mengundang kita untuk datang dalam perjamuan itu. Maka sebaiknya kita pun mempersiapkan hati dan juga mempersiapkan penampilan kita.
rapih untuk datang dalam perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, saya ajak kita semua menundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa Allah kami yang di dalam sorga, kami datang padamu Tuhan Yesus pada saat ini. Hati kami penuh ucapan syukur karena mengetahui segala dosa kami sudah Engkau hapuskan. Engkau ampuni dosa kami. Engkau juga bahkan melupakan Tuhan segala pelanggaran-pelanggaran kami. Sehingga kami yang seharusnya dihukum karena adanya pelanggaran-pelanggaran, maka kami bebas dari hukuman Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan-Mu di kayu salib. Kalau kami akan mengambil bagian dalam perjamuan ini, kiranya Engkau mau kuduskan kami, layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Melayani lebih sungguh. Lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sebelum kita makan roti dan minum anggur yang ada di tangan kita, yang adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus, saya akan bacakan ayat dari firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari sama-sama kita makan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan
lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita minum, ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu di salib. Terima kasih buat apa yang telah Kau kerjakan, karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Sebab itu, apa yang telah kami terima dari Engkau, jangan kami simpan untuk kami sendiri Tuhan. Biarlah keselamatan yang kami terima dapat juga kami ceritakan kepada orang-orang lain. Supaya mereka pun boleh mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kami mau menjadi sinar-Mu, memancarkan akan kebaikan-Mu, menceritakan akan kuasa-Mu Tuhan. Supaya mereka pun dapat percaya dan terima Engkau sebagai Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih buat Golgotaku mewah. Hatiku bersyukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgotaku selamat. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih buat Golgotaku bebas. Hatiku penuh syukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgotaku selamat. Hatiku penuh syukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgotaku selamat. Kami akhiri ibadah ini Tuhan Yesus dengan satu keyakinan bahwa kami telah selamat. Kami akan pulang dengan berkat dari Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang telah Kau nyatakan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita, memberikan damai sejahtera kepada kita. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Kita semua berkata, amin.